الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan dengan sungguh-sungguh semua perintah Allah dan kita jauhkan sejauh-jauhnya juga dengan sungguh-sungguh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang mulia disebabkan karena ketakwaan dan keimanan yang kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak mendapatkan kemuliaan dari manusia, namun yang kita harapkan adalah kemuliaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada kita selaku manusia sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya setiap manusia yang ingin mendapatkan kemuliaan aku, baik selama dia hidup di alam dunia, selesai dia hidup di alam dunia, dia meneruskan hidupnya di alam barzakh, maka pada saat hidup di alam barzakh kita juga akan mulia, dan selesai daripada kita hidup di alam barzakh, Allah bangkitkan kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini benar-benar termasuk golongan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat pertama di tahun 2021 yang mudah-mudahan dengan kehadiran tahun 2021 dibarengi dengan hari yang penuh dengan barokah ini, semua masalah yang ada khususnya di negeri Indonesia yang kita cintai ini, terutama virus corona, Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan sejauh-jauhnya dari negeri kita. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan diri kita ini tentunya mempunyai satu tujuan, di mana kita bisa melihat tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan diri kita. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jenis jin dan jenis manusia, yaitu kita, tidak ada tujuan lain kecuali yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa kehadiran kita di alam dunia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana proses pada saat Allah menciptakan diri kita. Di dalam satu hadis yang diberi nama hadis Al-Arba'in, yaitu hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan, Inna Allah Ta'ala yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya proses kejadian pada saat Allah menciptakan diri kita ini, yang pertama adalah yaitu 40 hari yang namanya sperma. Itu berada di dalam perut kandungan ibu kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meneruskan, summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian dari sperma itu luar biasa, 41 hari sampai kepada 80 hari berubah sperma menjadi darah, saudara. Bayangkan saudara. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dari 81 sampai 120 hari itu, maka Allah rubah lagi dari darah menjadi daging, saudara. Summa kemudian fayanfuhu fihi ruh. Begitu selesai proses kejadian bentuk manusia, maka Allah meniupkan ruh yang sampai saat sekarang ini ada di dalam diri kita. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh di dalam jasad kita ini, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis 4 hal yang memang harus diketahui oleh kita. Yang pertama adalah bitakdir rizki. Rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengambil perumpamaan, umpamanya satu guru dengan satu guru yang sama-sama guru, namun rizkinya berbeda. Gojek dengan Gojek, keluarnya sama, pulangnya sama, tapi rezekinya berbeda. Pegawai negeri yang sama-sama berangkat jam 7 pulang jam 5, rezekinya semuanya berbeda. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan. Kita bisa lihat 9 bulan kita hidup di kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kita. Dan pada saat kita dikeluarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rezeki kita yang dicampur antara minuman dengan makanan, yang pada akhirnya apabila kita minum atau kita makan itu, maka besarlah diri kita yang namanya ASI, yaitu air susu ibu, saudara. Bayangkan luar biasa Allah menciptakan diri kita. Oleh karena itu,
penciptaan yang sangat luar biasa ini hendaklah kita syukuri dalam rangka masuknya tahun baru Masehi 2021. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah jadikan kita sebagai ulama, maka jadilah ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqamah, ulama yang tidak melihat kanan dan kiri, ulama yang tidak melihat belakang depan, ulama yang tidak melihat berapa bayarannya dan berapa isi amplopnya, saudara. Kalau seandainya kita menjadi umarok, maka jadilah umarok yang amanah. Karena yang namanya umarok ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Karena pangkat, jabatan, semua yang kita miliki ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau seandainya kita menjadi rakyat, jadilah rakyat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketiga unsur ini sejalan dengan apa yang sesuai dengan fungsinya, insya Allah hidup di dunia ini nikmat rasanya. Namun kalau tiga unsur ini salah satu di antaranya tidak sesuai koridor perjalanan hidup di alam dunianya ini, maka yang akan kita rasakan adalah kebinjangan, saudara. Maka tujuan Allah menciptakan diri kita adalah untuk beribadah. Jangan sampai kita menjadikan diri kita menjadi pembunuh. Jangan sampai kita jadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang menzolimi orang yang benar. Dan jangan sampai kita jadikan diri kita ini menjadi orang yang selalu merusak tatanan agama di permukaan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan diri kita ini adalah tujuannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka dengan hadirnya tahun 2021 ini, mari kita tingkatkan sholat kita. Yang belum mau berjamaah, mari sama-sama kita berjamaah. Yang tadinya malas bersedekah, mari kita rajin bersedekah. Yang tadinya kita malas bersilaturahim, mari sama-sama kita kuatkan silaturahim kita. Sebaliknya, yang tadinya kerjaannya menzalimi orang, maka dengan hadirnya tahun 2021 ini, stop menzalimi orang. Yang tadinya kerjaannya membunuh dan mematikan manusia, maka stop, karena Allah berfirman, barang siapa yang membunuh orang yang beriman muta'ammidan dengan sengaja, fajazaohu jahannamu khalidan fiha, maka Allah akan masukkan orang yang membunuhnya, orang yang menyuruhnya, dan orang yang membenarkan membunuh orang tersebut di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Bukan sekedar itu, kata Allah, wa ghadiballah, Allah murka, wa la'anahu, dan Allah melaknat, wa a'addalahu adzaban alima. Orang yang mematikan manusia, orang yang membunuh manusia dengan sengaja, maka nanti dia akan mendapatkan azab dari Allah, yaitu azab yang sangat pedih. Inilah khutbah yang singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini benar-benar dapat menggugah diri kita agar supaya kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar.